Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Kali ini aku akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Maid yang dirilis pada tahun 2020. Spoiler tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Film dibuka dengan pengakuan seorang wanita kepada psikolognya. Wanita itu bekerja sebagai pembantu dan mengaku sering diganggu oleh sesosok hantu yang diam di dalam tubuh seekor boneka milik anak majikannya. Awalnya wanita itu tidak terlalu memperdulikannya. Akan tetapi semakin lama, hantu itu terus mengganggu hingga menerornya. Akhirnya dia pun menceritakan kejadian yang dialaminya itu kepada majikannya. Majikannya pun membiarkannya berhenti dan menyuruh untuk mencari pengganti. Kemudian, scene berpindah pada seorang wanita bernama Joy yang akan menggantikan pembantu sebelumnya. Joy disambut oleh Wan, yang merupakan kepala pembantu di rumah tersebut. Wan menjelaskan tugas Joy di rumah tersebut, dan dia juga mengingatkan Joy untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Selain mengurus rumah, Joy juga ditugaskan untuk menjaga Nit, anak majikannya. Diketahui Nit menderita penyakit kejiwaan dan tidak diperbolehkan keluar rumah. Lalu Chai mengantar Joy ke pondok di ujung jalan, yang kemudian akan menjadi tempat tinggalnya. Di pondok ini Joy akan tinggal sendirian. Malam harinya, saat sedang mencoba seragamnya, Joy melihat ada sesosok yang mengawasinya. Karena penasaran, dia pun mengikuti kemana sosok itu pergi. Melihat ada yang janggal, Joy pun kembali ke kamar dan berlaku seolah tidak melihat apa-apa. Dalam tidurnya pun, Joy bermimpi ada sesosok perempuan yang sedang mengawasinya. Keesokan harinya, Joy memperkenalkan dirinya kepada Uma. Uma lalu bertanya tentang pengalaman kerja Joy sebelumnya. Lalu Joy jelaskan kalau sebelumnya dia pernah bekerja di rumah orang asing. Setelah majikannya kembali ke negaranya, dia pun terpaksa harus berhenti bekerja. Di hari pertamanya bekerja, nampak tidak ada kesulitan. Joy kemudian menyanyikan lagu agar Nit bisa tertidur. Saat akan meninggalkan kamar itu, Joy seperti melihat ada seseorang yang mengawasinya. Dengan sedikit ketakutan, dia pun meninggalkan kamar itu. Di lain waktu, Joy berpapasan dengan Nira, suami dari Uma. Malam harinya, Joy menemani Nit mandi. Dia pun bertanya, apa ayah dan ibu pernah mengajak Nit pergi keluar? Nit pun menjawab tidak pernah. Tiba-tiba mereka merasa seperti sedang diawasi. Dan benar saja, ada sesosok hantu yang berseragam sama menatap mereka dari balik pintu. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Joy masuk ke ruangan kerja Nira. Dan di sini Joy mulai menunjukkan gelagat anehnya. Dia kemudian mulai membongkar ruangan tersebut dan menemukan sebuah foto, di mana dalam foto tersebut terdapat gambar Nira, Uma, dan seorang pembantu yang berseragam sama sepertinya. Tiba-tiba dari balik pintu muncul sosok hantu wanita yang ada pada foto tersebut. Sosok hantu tersebut terus mengganggu dan mengejar Joy. Tidak hanya itu, Nit pun ikut diganggu oleh sosok tersebut. Mereka pun langsung melaporkannya kepada Uma. Joy berkata bahwa hantu tersebut mirip dengan wanita yang ada di foto itu. Uma lalu menjelaskan bahwa wanita itu adalah pembantu yang pernah bekerja di rumahnya. Kemudian dia menyuruh Joy untuk keluar. Kemudian kita dibawa pada kilas balik bagaimana hubungan Uma dengan pembantunya dahulu yang bernama Ploy. Di mana dahulunya Nira tidak pernah mencintai Uma. Dia terpaksa menikahi Uma karena harta dan tahta. Seseorang yang tulus sayang pada Uma hanyalah Ploy. Sehingga terjadilah hubungan terlarang antara Uma dan si Ploy ini.
Keesokan harinya, Joy bertanya pada Wan tentang kisah kematian Ploy. Namun, bukannya mendapat jawaban, Wan malah memperingatkan kembali untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Sama dengan Wan, Bon juga menjawab bahwa Ploy menghilang begitu saja. Karena masih penasaran, Joy pun bertanya pada Chai, dan Chai menceritakan bahwa dulunya Ploy sangat dekat dengan Nyonya Ruma, bahkan sering menemaninya saat dia sedang sendiri. Namun tiba-tiba Ploy meninggalkan rumah itu tanpa memberitahu siapapun. Pada malam hari, Joy melihat Nira sedang berbicara sendiri di ruangan kerjanya. Nampak Nira menyesali sesuatu dan meminta maaf pada Ploy. Nira kemudian mengambil selembar foto yang dia simpan di laci kerjanya, lalu membawanya pada kejadian di masa lalu saat Ploy bekerja di rumah itu. Ploy nampak menarik perhatian Nira. Di depan teman-temannya, Uma dan Nira berlaku seperti pasangan yang bahagia. Namun setelah selesai acara, mereka kembali bertengkar karena Nira selalu meminta bantuan ayah Uma untuk menangani bisnisnya. Sementara Ploy masih tetap menarik perhatian Nira. Di sini, Nira mulai tertarik pada Ploy hingga terjadilah hubungan terlarang antara mereka berdua. Pada scene berikutnya, memperlihatkan Joy yang menemani Nit. Joy lantas bertanya apakah Nit mengenal pembantu yang ada di foto tadi. Nit mengiyakan dan juga berkata bahwa dia pernah dan sering bertemu Ploy. Bahkan ternyata Ploy ada di kamar itu bersama-sama dengan mereka. Betapa terkejutnya Joy saat Ploy muncul tepat di hadapannya. Dan Ploy sengaja memperlihatkan kejadian yang sebenarnya. Saat itu, Ploy mengatakan bahwa dia telah mengandung buah dari hasil hubungan terlarangnya dengan Nira. Nampak Nira sangat bahagia dan menerimanya. Nira lantas mengatakan pada Uma, akan tetapi Uma tidak terlalu memperdulikannya. Hingga akhirnya Ploy melahirkan bayi perempuan dan bayi itu adalah Nit. Namun tiba-tiba terjadi insiden di mana Ploy terpeleset dari kamar mandi dan membuatnya sekarat. Melihat Ploy yang sekarat, Uma hanya membiarkannya dan menyuruh para pembantu yang lain untuk menguburnya. Saat akan dikuburkan, Nira sebenarnya mengetahui bahwa Ploy belum benar-benar mati dan masih bisa diselamatkan. Namun dia hanya membiarkan mereka terus menguburkannya. Di sini diketahui bahwa Ploy dan Joy adalah saudara yang terpaksa berpisah karena Ploy yang harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dan tujuan Joy bekerja di rumah ini sebenarnya adalah untuk mencari tahu penyebab kematian kakaknya itu. Karena merasa terganggu dengan kenyataan yang baru saja dia ketahui, Joy berkonsultasi dengan psikolog yang ada di awal film tadi. Di sini terlihat dia seperti baik-baik saja. Akan tetapi satu fakta terkuak tentang siapa diri Joy sebenarnya. Terlihat bahwa Joy telah membunuh majikan lamanya dengan sadis akibat pelecehan yang dia terima dari majikannya itu. Keesokan harinya, para pembantu bersiap untuk pesta ulang tahun Uma, dan Joy nampak mempersiapkan dirinya untuk membalaskan dendam kakaknya itu. Seperti biasa, Uma dan Nira berakting seperti mereka adalah pasangan yang bahagia. Di luar rumah, Joy mulai beraksi dengan target pertamanya yaitu Chai. Dia membekap Chai hingga Chai sulit bernapas. Selesai dengan Chai, Joy pergi ke dapur dan lanjut dengan Bon. Dia mengikat dan membekap mulut Bon. Lalu di tempat lain, terlihat Wan sedang mencari Chai dan ternyata Chai sudah tewas. Tiba-tiba Joy muncul dan menyuntikkan racun ke tubuh Wan. Joy kemudian lanjut ke ruangan pesta. Kemudian menyuguhkan minuman yang telah dia beri racun kepada para tamu undangan. Kemudian dia kembali ke dapur sambil memakai jas hujan. Di sini benar-benar terlihat bahwa Joy ini adalah seorang psikopat gila. Dia kemudian menyalakan musik keras-keras dan mulai menebas leher Bon, hingga darahnya bercucuran kemana-mana. Lalu dia kembali ke acara, dan pergi ke kamar tidur Nit, dan memasangkan headphone ke telinga Nit. Dia kembali menjalankan aksinya dengan membunuh semua tamu undangan yang nampak tak berdaya setelah meneguk racun yang dia berikan tadi. Joy kemudian menuju ke kamar Uma.
Dan di sini Uma ternyata telah menyadari bahwa Joy adalah adik Chloe. Sama seperti para tamu lainnya, Uma telah meminum anggur yang berisi racun. Tidak menunggu lama, Joy akhirnya mengeksekusi Uma dengan menebas lehernya. Kini tersisa Nira, dan dia pun sama, di mana telah meminum racun yang Joy suguhkan tadi. Dan betapa terkejutnya dia setelah melihat para tamu undangan yang tewas, serta rumahnya yang terbakar. Lalu muncul sosok Chloe yang mendekatinya. Namun ternyata itu adalah Joy yang datang dengan pisaunya. Joy kemudian menusuk Nira hingga dia pun tewas. Lalu Joy menepati janjinya, yaitu membawa Nit pergi bersamanya meninggalkan rumah itu. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah akhir cerita film The Maid. Semoga kalian suka dan terhibur dengan video ini. Sampai jumpa!